mereka tidak melihat figur memang, tetapi melihat keadaan. Oke. Keadaan yang kami bisa simpulkan selama 10 tahun terakhir ini terjadi kemandekan, stagnan, dan ada upaya untuk dilanjutkan ini tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat. Nah ini ruang yang harus perlu kita klarifikasi juga. Jenengan sebagai orang yang berada di dalam dapur perjuangannya Mbak Vinanda, apakah memang ada keterlibatan teman-teman kepolisian atau bagaimana? Kita harus kembalikan semangat perubahan ini kepada orang-orang yang objektif, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Saya yakin. Berarti selama ini nggak ada yang penempatan yang tidak objektif? Ya tergantung, kita kan tahu. Kita kan tahu bagaimana kapasitas dari orang per orang yang ada di lingkungan pemerintah kota. Ada pendapat masyarakat, nggak tahu ini berdasarkan pengalaman yang terjadi atau berdasarkan asumsi-asumsi ya, bahwa setelah pemerintahan ini selesai, pilkada selesai, terus kemudian dimenangkan oleh Mbak Vinanda, dosa-dosa politik di pemerintahan Mas Abu ini akan dikulik-kulik kembali, termasuk dengan sengketa alun-alun. Itu nanti apakah kemudian di eranya Mbak Vinanda itu akan diselesaikan atau bagaimana Gus? Karena itu yang paling banyak kemarin menyita perhatian publik soal alun-alun itu. Pasangan Vinanda Gus Kowim memenangkan pemilihan kepala daerah Kota Kediri 2024. Hal ini juga diakui oleh pasangan Veronica Regina yang telah mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Alhamdulillah. Nah, hasil tersebut ini cukup menarik perhatian karena pasangan Gus Kowim Regina ini sempat di underestimate oleh masyarakat. Di satu sisi modal elektoral Mas Abu dengan hasil pileg kemarin dengan suara tertinggi di Jatim itu dianggap menjadi sebuah ancaman sebenarnya bagi pasangan Vinanda Gus Kowim. Nah, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan pilkada di Kota Kediri sehingga kemudian seorang kuda hitam yang bernama Vinanda Gus Kowim ini bisa membalikkan situasi, telah hadir bersama kita Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri yang sekaligus juga menjadi partai pengusung pasangan Vinanda Gus Kowim, Bapak Azhari. Selamat datang Pak Azhari. Selamat datang Mas Azhari. Selamat datang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah menang. Ini bukan kemenangan Partai Demokrat saja. Oh gitu. Iyalah, ini kemenangan seluruh masyarakat Kota Kediri. Asik. Nah, Pak Azhari, kita akan memulai ini dengan pembukaan yang tadi saya sampaikan sedikit. Seorang Vinanda yang sempat di underestimate oleh masyarakat, oleh publik lah, terus menjadi pemenang dan menjadi pilihan masyarakat Kota Kediri. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mesin-mesin partai ini sehingga kemudian bisa membalikkan situasi seperti itu? Iya. Terima kasih Mas Heri. Perlu saya sampaikan dulu kepada seluruh masyarakat Kota Kediri. Alhamdulillah perjuangan kita menuju perubahan Kota Kediri sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pasangan yang kita perjuangkan sejak awal hampir pasti tinggal menunggu kepastian saja dari penyelenggara pemilu menjadi pemimpin Kota Kediri 5 tahun mendatang. Ini bukan sesuatu yang mudah memang, seperti yang tadi Mas Heri sampaikan. Pertama berkaitan dengan underestimate dari sebagian masyarakat tentang figur yang kami usung sejak awal. Sejak awal kami bertemu dengan Mbak Vinanda secara pribadi, kami melihat Mbak Vinanda ini salah satu anak muda di Kota Kediri yang memiliki semangat luar biasa dalam rangka mengabdikan dirinya untuk kemajuan Kota Kediri. Diskusi kami sudah kami lakukan panjang lebar, sehingga Partai Demokrat sejak awal telah menetapkan dan sudah bulat untuk mengusung Mbak Vinanda sebagai bakal calon wali kota pada saat itu. Belum berpasangan dengan siapapun. Nah, kemudian kami melakukan satu acara khusus dalam rangka deklarasi dukungan partai
kepada Mbak Vinanda. Disitulah salah satu dari teman-teman kita kemudian ada yang memberikan stigma kurang pas terhadap Mbak Vinanda pada saat itu. Ya, ya. Itu yang sempat viral itu ya. Itu yang sempat menjadi apa ya, bahan utama bagi masyarakat menilai tentang pribadinya Mbak Vinanda. Pada saat itu diskusi kami dengan Mbak Vinanda dan seluruh tim belum menyimpulkan tentang visi misi apa yang kita mau tawarkan kepada masyarakat. Diskusi sudah kami lakukan, tetapi kepastian dari visi misi itu belum kita tuangkan dalam bentuk rigid yang harus disampaikan kepada KPU. Sehingga tidak salah kalau kemudian pada saat itu Mbak Vinanda belum berani menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita. Nah, ini dimaknai oleh masyarakat sebagian bahwa Mbak Vinanda belum siap dengan visi misi dan sebagainya. Salah besar, salah besar itu. Memang momentumnya saja yang belum, karena itu masih jauh dari hiruk pikuk yang lain. Kemudian berjalannya waktu tentu kami berdiskusi dengan seluruh elemen, menampung seluruh aspirasi dari masyarakat tentang harapan-harapan besar yang mau dititipkan kepada Mbak Vinanda melalui visi misinya. Setelah itu muncullah visi misi yang kita kumpulkan menjadi satu dengan jargon mapan itu. Nah, inilah yang benar-benar menjadi hasil kajian dari kita semua. Tentunya juga pemikiran besarnya ada di Mbak Vinanda. Sehingga dengan harapan, dengan banyaknya saran masukan yang dititipkan kepada Mbak Vinanda, inilah yang menjadi modal utama tawaran terbesar kepada masyarakat sehingga bisa membalikkan keadaan tadi. Kami menilai bahwa harapan perubahan yang dititipkan kepada Mbak Vinanda ini adalah hiroh yang sangat kuat dari masyarakat. Pada saat ada figur siapapun yang bisa menampung dan menjembatani, syukur alhamdulillah nanti kemudian bisa mewujudkan itu semua. Ini menjadi modal elektoral buat Mbak Vinanda. Nah, kemudian di sisi lain kami mendengar juga adanya banyak keinginan untuk berubah. Jangan itu saja. Desakan dari masyarakat. Desakan dari masyarakat. Nah, mereka tidak melihat figur memang, tetapi melihat keadaan. Keadaan yang kami bisa simpulkan selama 10 tahun terakhir ini terjadi kemandekan, stagnan, dan ada upaya untuk dilanjutkan ini tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat Kota Kediri. Inilah yang menjadi celah utama. Sehingga bagaimana celah itu kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat berpihak kepada kita. Intinya hanya itu, Mas. Nah, artinya di luar dari seorang sosok Vinanda yang muncul, yang ditawarkan kepada partai-partai, ada keinginan masyarakat sebenarnya untuk mengganti atau mengakhiri era pemerintahan sebelumnya, yang itu oleh sebagian orang dimunculkan dengan stigma dinasti politik atau politik dinasti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian seorang Vinanda ini dalam tanda kutip bisa dijual ke masyarakat, diyakinkan kepada masyarakat bahwa ini pilihan yang gitu loh. Pak Azali sendiri menilai Mbak Vinanda seperti apa? Apakah kemudian stigma ini masih berkembang selama ini, itu masih muda sekali, belum punya pengalaman dan sebagainya. Penjenengan melihat secara personal, objektif ya. Mbak Vinanda itu apakah memang punya kapasitas atau yolah itu yang penting menang dulu, nanti soal kapasitas dibangun belakangan atau begitu? Tidak. Hasil diskusi kami sejak awal seperti kami sampaikan tadi, Mbak Vinanda ini ibarat kertas putih. Terus terang beliau belum punya pengalaman sama sekali di birokrasi. Usia masih muda, tetapi semangat. Semangat untuk menjadi bagian dari masyarakat Kota Kediri yang ingin perubahan dan ambil posisi terdepan dalam rangka itu yang kami apresiasi. Itu yang kami lihat
tidak banyak anak muda yang punya semangat ke arah itu. Nah, Mbak Vinanda punya itu. Kemudian kalau kemudian Mbak Vinanda dengan berjalannya waktu bertemu dengan banyak masyarakat, berbagai kalangan, banyak serapan aspirasi yang dititipkan ke Mbak Vinanda, ini menjadi modal buat beliau untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Saya yakin beliau mau belajar dan semangat belajar. Saya yakin belajar itu dalam rangka memastikan apa yang sudah direncanakan melalui visi misi untuk diwujudkan di pemerintahan beliau. Intinya hanya itu. Kami tidak khawatir sama sekali, tidak menilai bahwa Mbak Vinanda ini kurang begini, kurang begitu, tidak. Tapi semua berproses. Kami sendiri, mohon maaf, di lembaga DPRD, semuanya berproses. Apa yang terjadi 5 tahun yang lalu? Kami ke depan juga harus terus belajar. Semuanya harus begitu. Yang penting ketemu dengan orang yang punya niat lurus dulu. Siap. Baru kemudian yang lainnya, toh juga ini bukan pekerjaan seseorang kan. Menjalankan pemerintahan ada banyak support system nanti yang akan mendukung. Dan kami pasti akan ada di dalamnya. Kami tidak akan lepas Mbak Vinanda 5 tahun ke depan. Saran masukan dari mayoritas partai pendukung yang hari ini ada di lembaga DPRD pasti. Pemilihan Gus Kowim sebagai wakil ini dianggap cukup tricky, cukup terdik karena di satu sisi Gus Kowim mewakili kelompok Nahdliyin, atau bisa dianggap sebagai mewakili representasi dari agamis dan sebagainya. Ini dianggap cukup efektif. Apakah memang pemilihan Gus Kowim didasarkan pada itu juga sehingga kemudian hasilnya memang sesuai dengan yang ditargetkan seperti ini, Gus? Kota Kediri ini kota yang banyak sekali berdiri pondok pesantren. Kalau boleh dikata kota santri lah. Kalau kemudian seorang umarok, pemimpin daerah, disandingkan dengan ulama, pemimpin agama, ini ya pasangan yang paling ideal. Pasangan yang menjadi balance baik di penerapan kebijakan pemerintah maupun pertanggungjawabannya kepada yang kuasa. Saya yakin itu. Nah, pemilihan Gus Kowim sebagai pendamping ini juga bagian dari strategi. 2 periode sebelumnya, Gus Kowim ini ada pada posisi di mana? Hampir masyarakat semua tahu. Iya kan? Keberadaan Gus Kowim itu di mana hampir semua masyarakat tahu. Nah, kalau kemudian ada bagian terbesar modal utama di sebelah itu kemudian bergabung dengan kita. Ya ini menjadi jalan kemenangan. Jalan kemenangan yang lebih mudah. Intinya begitu. Kalau kemarin yang muncul nama Azhari gimana kira-kira jadinya? itu hanya bagian dari dinamika. Itu hanya bagian dari dinamika. Tapi secara pribadi sejak awal saya pribadi sampaikan bahwa ini adalah kepentingan besar masyarakat Kota Kediri. Sehingga kami juga harus mampu menanggalkan kepentingan-kepentingan individual itu. Kita lebih legowo kalau kemudian ada orang yang lebih memiliki kompetensi, kapasitas, dan bisa menjahit semua kepentingan menjadi satu. Perjuangan perubahan inilah yang menjadi tujuan kita, bukan tujuan personal. Nah ini yang namanya negarawan, Gus. Jadi berpikir untuk kepentingan bersama. Tidak kemudian mengedepankan ego. Wah, harusnya aku ini yang naik, gitu dan sebagainya. Ada yang nanya, Gus, setelah pemilihan, Mas Azhari tidak kecewa ya dengan terpilihnya Mbak Vinanda tanpa itu? Tidak. Sejak awal kami menyampaikan itu. Mohon maaf sekali. Di DPRD, insya Allah masyarakat tahulah bagaimana semangat kami memberi masukan kepada pemerintah sebelumnya untuk melakukan perubahan. Perubahan itu kemudian tidak diterjemahkan dalam bentuk real melalui kebijakan. Ya, kalau kemudian ada kesempatan kami untuk menitipkan pesan perubahan ini kepada orang lain, nggak ada salahnya kan? Dan kami akan berjuang terus. Kami akan ngotot untuk memperjuangkan itu. Alhamdulillah sekarang Allah meridhoi semangat kita untuk perubahan.
Nah, banyak yang masih bertanya-tanya ini, Pak Azhari. Ini kan perjuangan yang tidak mudah, mematahkan petahana yang sudah berkuasa selama, ya kalau dihitung secara masa tugas 15 tahun. 15 tahun. Itu bukan perkara yang gampang, apalagi kemarin dalam dinamika perjalanan, misalnya katakan debat dan sebagainya. Itu kalau orang memberikan penilaian, kayaknya lewat lah. Masih boleh masyarakat itu sebagian masyarakat Gus yang menilai. Bagaimana kemudian situasi ini bisa dibalik bahwa ternyata tidak melulu bicara soal begitu. Masyarakat punya penilaian sendiri yang itu tidak bisa diprovokasi oleh postingan media sosial kemarin yang cukup banyak, atau kemarin yang mendiskreditkan Mbak Paslon nomor 1 kemarin itu melalui postingan-postingan dan sebagainya. Kami paham bagaimana kekuatan dari sebelah. 15 tahun ini bukan masa yang pendek. Sehingga saya yakin, kami semua yakin 15 tahun ini sudah banyak jaringan, sudah banyak benih yang tertanam di masyarakat. Yang ini tidak tergoyahkan untuk mendukung pasangan sebelah. Ya kan? Nah, kalau kemudian pada saat debat dengan segala kelebihan mereka di situ, kemudian disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat melalui forum debat ini. Mohon maaf, masyarakat itu kadangkala menilainya itu bukan hanya dari apa yang disampaikan. Bisa saja masyarakat menilai dari gestur. Masyarakat bisa menilai dari bagaimana cara orang itu menyampaikan ide gagasannya. Betul. Dan masyarakat kita ini masyarakat yang punya kultur, yang punya nilai-nilai norma di masyarakat yang tidak bisa kita arahkan. Mereka walaupun dikasih masukan, dikasih gagasan yang bagus, tetapi kalau penyampaiannya ini dengan cara yang berapi-api, kadang-kadang tidak bisa diterima. Justru masyarakat, ini loh yang kita pilih, ini yang lembah mana, Anda pasor, ini yang tidak kelihatan bernafsu dan sebagainya. Itu yang justru mungkin malah tidak, menimbulkan empati malah itu yang tidak dilihat oleh sebelah. Itu yang tidak dilihat sebelah. Kalau kemudian di media sosial banyak sekali yang mendiskreditkan Mbak Nanda pada saat debat, itu kan hanya segelintir orang. Nyatanya sekarang nah, itu bisa jadi kesimpulan bahwa masyarakat kita ini masih butuh sekali sentuhan-sentuhan dari hati nurani. Gitu. Tidak hanya dari otak. Oke. Jadi bisa dibalik ya ini. Artinya apakah sebagian gini. Saya akan mencoba untuk melogikakan dengan perolehan suaranya Mbak Regina. Di Pileg kemarin itu ketika dia mencalonkan di DPRD Kota Kediri, itu kan dia peraih suara terbanyak. Terus kemudian Mas Abu di Pileg kemarin juga menjadi suara tertinggi. Apakah kemudian ini bisa disimpulkan bahwa sebagian pendukungnya Regina dan pendukungnya Mas Abu beralih kepada Vinanda? Bukan begitu, Gus. Gimana? Bukan begitu. Gimana? Kalau dengan menilai dari personal bisa jadilah begitu. Tapi diingat, itu kan kemampuan personal dari Mbak Nanda, Mbak Regina, kemampuan personal dari Mas Abu sebagai ketua DPD partai pengusung, sebagai suami dari calon. Tapi kami ber-21 ini kalau di kumulatif nilainya lebih daripada mereka. Iya kan? Ini kan hanya satu orang di sana. Make sense. Kami ber-21. Saya sendiri ya tidak jelek-jelek amat lah dengan suara di Kota Timur. Yang lain juga begitu. Kalau ini kemudian dikumpulkan jadi satu kali 21 orang dibandingkan dengan Mbak Regina, dibandingkan dengan yang lain, ya bisa dihitung lah. Ini modal elektoral yang kuantitasnya juga sudah lebih banyak, lebih gede. Tapi kemarin solid ya, semuanya bergerak. 21 ini nggak ada yang siapa yang paling banyak gerak, siapa yang ada. Jadi sejak awal kami sepakat untuk menanggalkan warna baju. Ini tujuan kita hanya satu, untuk Kota Kediri. Sehingga
ego sektoral itu harus kita letakkan dulu untuk kepentingan bersama ini. Dan alhamdulillah sampai akhir kita solid. Sampai hari ini pun insya Allah ke depan kita akan tetap solid. Itu Hamin berapa menjelang coblosan ketika kemudian muncul keyakinan, oh ini kita akan menang? Kalau saya pribadi sejak awal. Kalau saya pribadi sejak awal. Karena saya tahu apa yang harus ditawarkan di masyarakat. Sehingga kalau dulu masyarakat itu berpalingnya ke sebelah, bagaimana upaya kita masyarakat berpaling ke kita? Nah itu terus kita lakukan dengan pendekatan. Mbak Vinanda turun ke masyarakat, berkegiatan bersama dengan masyarakat. Nah ini kemudian semakin menguatkan keyakinan pribadi saya. Sehingga kalau yakin menang bukan kemarin-kemarin. Sudah sejak awal Demokrat menyatakan mendukung Vinanda, yakin menang. Komandan perangnya harus begini, Bu. Iyalah, gitu. Nah ini menarik, Gus. Kita masih belum masuk ke pasca ini lagi. Kita mau ngapain belum ya? Kita masih bicara soal kemarin di kontestasi. Nah, pada saat masa-masa kampanye berjalan, itu kemarin Mbak Regina itu sempat mengundang anggota DPR RI Ahmad Sahroni kalau nggak salah. Itu di Kediri. Terus kemudian secara terbuka Ahmad Sahroni juga menyampaikan message utamanya adalah meminta supaya pilkada berjalan dengan fair, objektif, netral, termasuk tanpa keterlibatan dari APH. Dalam konteks ini adalah institusi kepolisian yang selama ini dicitrakan melekat kepada pasangan Vinanda Gus Kowim. Nah, hal yang sama juga disampaikan secara terbuka juga oleh Mas Abu dalam postingan media sosialnya. Beliau minta supaya politik pilkada bisa berjalan tanpa adanya tekanan dan sebagainya. Nah ini ruang yang harus perlu kita klarifikasi juga. Jangan sebagai orang yang berada di dalam dapur perjuangannya Mbak Vinanda, apakah memang ada keterlibatan teman-teman kepolisian atau bagaimana? Pesan moral dari siapapun itu boleh, tapi pesan khusus dari pimpinan-pimpinan mereka ini kan sudah sangat jelas. Bagaimana Pak Kapolri menyampaikan dengan tegas untuk seluruh jajarannya tidak boleh bermain di agenda-agenda pemilu, utamanya pilkada kali ini. Termasuk juga institusi lain, TNI, Polri, termasuk ASN. Itu sudah konkret. Sehingga kalau ada garis tegas yang sudah disampaikan oleh pimpinan, saya yakin mereka tidak akan berani untuk melewati itu. Kita tidak perlu meragukan, kita tidak perlu ragu sama sekali dengan netralitas dari TNI, Polri, ASN. Nah, kalau kemudian sebagai pribadi teman-teman ini bergerak untuk salah satu calon, ya silahkan buktikan. Silakan buktikan. Polri sendiri sudah memberikan ruang untuk itu kan. Siapapun anggota dari Polri yang bermain, yang terlibat, silakan lakukan aduan, lakukan laporan dan sebagainya. Jadi janganlah kemudian menebarkan seolah-olah Mbak Vinanda ini dengan background orang tuanya kemudian dimaknai akan menggerakkan kekuatan itu untuk mendukung Mbak Nanda. Buktikan itu, buktikan. Jadi saya pikir sudah jelas lah itu arahan dan himbauan dari pimpinan-pimpinan tertinggi institusi itu. Nah, kita menginjak ke pertanyaan berikutnya, Gus. Pilkada sudah selesai. Dan kemenangan juga sudah walaupun kita masih menunggu hitung manual KPU, tapi kan publik sudah bisa mengukur siapa yang akan menjadi pemenang, dan apalagi paslon nomor 2 juga sudah mengakui itu. Artinya ini hal yang kayaknya juga tidak akan mungkin berubah soal kemenangan ini. Nah, tadi jenengan sempat singgung soal netralitas ASN. Ya kita tahulah birokrasi pasti akan terbelah dalam situasi pilkada apapun, itu pasti akan terbelah. Apalagi masih ada irisan petahana menjadi kontestan. Apa yang akan dilakukan dalam pemerintahan ke depan untuk bisa menyulitkan kembali ini yang menjadi PR-nya Mbak Vinanda? Kita ketahui bersama mulai dari awal Mbak Vinanda menyatakan diri siap untuk membawa agenda perubahan di Kota Kediri.
seluruh elemen di masyarakat bahu-membahu, bersatu padu untuk mensukseskan itu. Bisa jadi di antara kalangan teman-teman birokrat, ini juga ada pada bagian itu, kan begitu? Nah, tapi kalau kemudian agenda ini sudah selesai, Tuhan sudah menghendaki Mbak Vinanda jadi, masyarakat sudah menentukan pilihannya, kita harus kembalikan semangat perubahan ini kepada orang-orang yang objektif, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Saya yakin. Berarti selama ini nggak ada yang penempatan yang tidak objektif? Ya tergantung, kita kan tahu, kita kan tahu bagaimana kapasitas dari orang per orang yang ada di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Ya, apalagi jenengan sebagai anggota dewan kemarin kan juga bisa menilai. Iya, sehingga kami sering sarankan bagaimana menempatkan orang itu sesuai dengan kapasitas. The right man on the right place. Betul. Nah, itu yang harus menjadi semangat dari Mbak Nanda. Kalau kemudian dilihat kemarin itu berada di sebelah, tetapi secara kapasitas yang bersangkutan ini memiliki kapasitas yang tepat untuk menduduki satu jabatan, tidak ada salahnya. Ini justru akan menjadi semangat yang luar biasa bagi pemerintah Kota Kediri. Mbak Nanda bisa meletakkan kepentingan pribadinya, meletakkan catatan-catatan sebelumnya untuk lebih baik di Kota Kediri. Itu jauh lebih baik, Bu. Berarti Mbak Nanda sudah punya rapotnya masing-masing. Saya yakin semua. Ini coret ini. Kalau dia punya kapasitas, punya kapabilitas, mestinya ya tetaplah untuk dipertahankan. Tidak ada masalah. Jadi berbasis pada kapasitas ya, tidak berbasis pada lo dulu orangnya siapa. Itulah objektivitas. Jadi pengalaman 10 tahun terakhir, bagaimana orang punya kapasitas justru terpinggirkan, mengakomodir tim menjadi bagian dari pemerintahan, ini sangat tidak baik. Yang terjadi inilah yang akhirnya masyarakat yang terdampak dengan kebijakan seperti itu. Mbak Vinanda punya komitmen untuk itu ya, untuk tidak kemudian menjadikan tim sesnya memegang posisi-posisi strategis tertentu sebagai kompensasi politik atas perjuangan kemarin. Sejak awal kami sarankan untuk terbuka pada saat kita sudah menang. Akomodir semua yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Itu jelas untuk kami sampaikan. Nah, kembali ke soal birokrasi, Gus. Sebelum kita nanti menginjak ke rumah Mayor Bismo, kita bicara soal selesaikan dulu. Ada dong. Itu yang rasanya nanti lebih lama itu. Lebih menarik itu. Jadi kita selesaikan di Mayor Pemkot dulu. Ada pendapat masyarakat, nggak tahu ini berdasarkan pengalaman yang terjadi atau berdasarkan asumsi-asumsi ya, bahwa setelah pemerintahan ini selesai, pilkada selesai, terus kemudian dimenangkan oleh Mbak Vinanda, dosa-dosa politik di pemerintahan Mas Abu ini akan dikulik-kulik kembali. Apakah ini memang rumor ataukah memang ada perkembangan wacana ke sana, Gus? Saya mendengar jauh sebelum agenda pilkada ini sudah ada beberapa persoalan di pemerintah daerah yang masuk di ranah aparat penegak hukum. Sebelum pilkada malah. Saya mendengarnya seperti itu, ya kan. Contoh kemarin juga ada kasus KONI. Kemudian banyaklah. Nah, ya kalau memang itu terjadi, kalau memang itu bisa dibuktikan dan ada alat bukti yang kuat, ya saya yakin aparat penegak hukum juga akan menggunakan kapasitasnya untuk melakukan itu. Tetapi tidak bisa dimaknai kemudian itu atas kepentingan dari pemenang pemilu. Jadi kalau kemudian nanti setelah ini ada persoalan-persoalan yang terungkap di masyarakat, sekali lagi itu sudah menjadi ranah dari aparat penegak hukum. Jadi mohonlah masyarakat bisa mengerti tentang itu. Dan kalau memang tidak ada persoalan, saya yakin juga tidak akan dicari-cari. Tidak akan itu. Ya, tidak ada orang yang bersih. Tidak ada orang yang suci di pemerintahan. Kalau mau dicari sekecil apapun pasti ada. Tapi kalau itu menjadi hal yang sangat merugikan di masyarakat
dan aparat penegak hukum tahu itu, pasti mereka akan bergerak. Iya. Iya. Jadi ini bukan titipan, bukan kepentingan pasca pemilu, bukan. Iya. Jadi ada prosesnya sendiri ya Gus ya. Oh, wilayah hukum ada jalannya sendiri, eksekutif ada jalannya sendiri, tidak akan saling. Dan kita tidak bisa mengintervensi itu. Oke. Nah, kita beralih sekarang ke gedung sebelah, Gus. Ke Mayor Bismo. Iya. Nah, ini sebentar, kan gimana? Biar tambah semangat, saya tak ngopi. Oh iya. Iya loh. Ini nanti saya. Oke, silakan. Ini lebih ini lagi nanti. Ya. Nah, jadi ya publik tahulah apa yang terjadi di gedung Dewan kemarin itu. Ya. Hiruk pikuknya kita kan juga ngikuti di media massa, media sosial dan sebagainya. Berawal memang dari kontestasi pilkada. Berawal dari situ, terus kemudian kita memaknainya DPRD terbelah menjadi pendukungnya 01 dan pendukungnya 02. Yang ini kemudian berkembang yang mempengaruhi dinamika di Dewan sendiri. Mulai dari persoalan pemilihan alat kelengkapan yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan dan sebagainya. Terus kemudian muncul dinamika baru, saling boikot. Ada yang walk out, ada yang kemudian merasa terzolimi, ditinggal kita sebagai ketua, ditinggal dan sebagainya. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Gus, di gedung Dewan ini? Ya, ini satu situasi yang tidak mungkin terhindarkan karena proses pilkada ini berhimpitan dengan pemilu legislatif. Pada saat seluruh partai sudah menetapkan calon siapa yang akan diusung, mau tidak mau anggota DPRD-nya akan segaris dengan keputusan partai. Nah, begitu juga yang terjadi di Kota Kediri. Walaupun mohon maaf di tempat lain tidak se ekstrim itu, tapi saya yakin itu pasti secara personal, secara lembaga partai pasti akan terbawa. Sehingga terjadi dua kubu. Apalagi di Kota Kediri ini calon yang hadir juga dua. Mereka kami sangat mudah untuk terbelah. Ya kan? Mereka pasti akan getol untuk memperjuangkan calon yang kita usung. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat Kota Kediri bahwa yang dilakukan oleh kami, mohon maaf, kami terpaksa harus menyampaikan ini di sini karena supaya masyarakat tahu. Dinamika ini berawal dari semangat Ketua DPRD terpilih definitif untuk tidak segera membentuk alat kelengkapan DPRD dan membahas tata tertib sebelum pemilu kepala daerah. Sehingga kami khawatir kalau kemudian AKD ini tidak segera terbentuk, tata tertib ini tidak segera disahkan melalui paripurna, masyarakat nanti yang akan dirugikan. Karena agenda pilkada di tanggal 27 November ini berhimpitan dengan batas akhir pembahasan APBD. Oke. APBD itu dibahas dan diputuskan maksimal di 30 November. Kalau kemudian alat kelengkapan ini dibentuk setelah tanggal 27, ya mana sempat itu? Ya mana sempat. Ya kita kan khawatirnya nanti APBD yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat ini dikembalikan ke tahun sebelumnya, ini kan rugi kita. Nah, sehingga kami ber-21 itu mendasarkan pada tata tertib. Pertama, melakukan penetapan terhadap tata tertib sebagai dasar berkegiatan. Karena seluruh kegiatan, pengambilan keputusan dan semuanya itu harus berdasar tata tertib. Nah, peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 itu kami tetapkan kembali
sebagai tata tertib DPRD periode ini melalui sidang paripurna. Oke. Ya kan? Oke. Sementara yang kubu sebelah menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait dengan pembentukan tata tertib. Padahal PP 12 2018 sebagai dasar pembuatan tata tertib DPRD itu sampai sekarang belum ada perubahan. Dan tidak ada kewajiban dari lembaga DPRD manapun untuk melakukan perubahan setiap periode terhadap tata tertib. Tata tertib terdahulu bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Sehingga kami mengagendakan pengesahan tata tertib itu. Nah, kemudian di dalam tata tertib ini yang menjadi bahan diskusi perdebatan kami tentang kapasitas dari pimpinan. Di dalam tata tertib itu disebutkan bahwa pimpinan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Salah satunya yaitu menandatangani surat-surat dinas. Nah, walaupun agenda-agenda yang kami lakukan ini hanya ditandatangani seorang wakil ketua satu, berdasarkan tata tertib itu sudah boleh. Beliau sebagai pimpinan di antara dua yang lain, beliau berhak untuk membuat surat dinas, mengundang kami, dan tidak hanya kami, mereka juga diundang. Pak Jono yang dimaksud, yang menandatangani. Pak Jono sebagai wakil ketua satu membuat undangan untuk pembentukan AKD, untuk pembahasan ini, itu semua diundang. Akhirnya AKD terbentuklah. Dan quorum dong. 21. Ya kan? Syarat kehadiran paripurna dalam rangka pengambilan keputusan minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Disetujui dari separuh dari jumlah anggota yang hadir. Jelas. Sehingga secara aturan berdasarkan norma tatib itu kita sah. Nah, kemudian terbentuklah AKD. Salah satu di dalamnya adalah Badan Anggaran. Mohon maaf, kami tidak serakah. Di semua alat kelengkapan DPRD itu, kami tetap kasih ruang buat mereka. Ada beberapa nama yang kami kosongi, dengan harapan mereka masuk di dalamnya. Artinya sudah ada upaya untuk mengakomodir juga ya, nggak betul-betul ditinggal gitu ya. Kalau kita mau menang-menangan ditinggal ya semua kita isi dong. Dan itu sah-sah saja ya sebenarnya. Karena hasil paripurna. Iya kan? Anggota Banggar itu 15. Badan Musyawarah 15. Komisi 10. Kita ber-21. Mau dibagi semua di situ boleh. Nggak ada masalah. Tapi kita masih memberikan kesempatan buat mereka. Nah, mereka mestinya dengan begitu kan bisa segera setor nama tuh. Yang menjadi anggota Banggar dari fraksi kami ini si A, dari ini si B, kan begitu. Sehingga bisa mengikuti proses pembahasan anggaran. Nah, karena AKD sudah terbentuk, Banggar sudah terbentuk, kemudian kami melakukan konsultasi nih ke Kementerian Dalam Negeri, memastikan tentang apa yang kami lakukan ini boleh secara aturan. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di kementerian, sepanjang itu didasarkan pada tatib, semua tidak bisa mengintervensi, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Ya sudah, tatiblah yang menjadi pegangan kita. Nah, akhirnya kami mengundang tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan APBD 2025. Akhirnya diawali dengan pembacaan nota keuangan resmi, datang pembahasan anggaran, datang semua TAPD. Pembahasan anggaran juga dilakukan dengan serius. Akhirnya jadilah RAPBD untuk 2025. Nah, kemarin kejadiannya itu kan seperti yang sudah-sudah wakil ketua satu membuat undangan. Buat seluruh anggota DPRD, TAPD, juga Forkopimda, termasuk masyarakat, untuk mengikuti pembacaan pandangan umum fraksi.
menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses penetapan APBD. Ya. Pada saat saya datang di kantor itu saya kaget. Oh, teman-teman sebelah datang ya? Oh. Ya, kami biasalah ketemu, say hello dan seterusnya. Nah, ternyata ketua DPRD juga datang. Pada saat itu, mohon maaf, palu sidang belum ada, ya disiapkan mendadak oleh teman-teman. Yeah. Kemudian sidang mau dimulai, saya pikir yang memimpin sidang itu yang mengundang. Ya. Ternyata beliau ketua DPRD definitif yang memimpin. Oh. Nah, tanpa ada pembicaraan sebelumnya, beliau menghendaki untuk pembacaan pandangan umum. Agenda hari itu diskors. Kemudian berkeinginan untuk dilakukan pembahasan APBD melalui paripurna. Ini kan satu hal yang lucu. Ibarat kita masak nasi nih. Ya. Beras ini sudah kita bersihkan, sudah kita tanam, tinggal nunggu matangnya. Ini dikembalikan lagi ke beras. Ya kan? Ya kasihan nanti yang makan ini. Ya kan? Sehingga kami bersikeras untuk terus dilanjutkan. Mereka berkeinginan untuk dilakukan pembahasan dulu. Kemudian saya sampaikan, kalau kemudian ini dilakukan, banyak hal yang kita tabrak. Mereka tetap ngotot. Akhirnya, kemarin tanggal 29, Wakil Ketua DPRD mengundang lagi nih. Untuk setelah itu pandangan umum tetap dibaca. Oh, tetap itu ya? Tetap dibaca. Jadi diskors mereka menghendaki bertemu dulu ketua fraksi dan wakil ketua pimpinan DPRD, ketua fraksi. Ternyata tidak terjadi. Kemudian sesi berikutnya kami bersepakat untuk menyampaikan pandangan umum ini kepada pimpinan. Nah, setelah kita semua fraksi yang sudah membuat pandangan umum kita sampaikan, berarti agenda pandangan umum ini kan selesai. Ya. Tidak ada agenda pengambilan keputusan. Sehingga kalau ini sudah kami sampaikan, tugas tanggung jawab kami memenuhi undangan itu selesai, kami boleh dong meninggalkan ruangan. Karena ini nanti khawatir tidak ada anggota lagi, akhirnya ketua DPRD menutup dan mengesahkan agenda pandangan umum. Selesai dong. Kemudian besoknya, karena ini sudah fix, itu di sebelum Pilkada ya, tanggal 26. Setelah itu ada Pilkada 28, Wakil Ketua membuat surat lagi nih untuk pembacaan pendapat akhir fraksi. Wakil Ketua membuat undangan jam 9 pagi, Ketua membuat undangan jam 3 sore dalam rangka pembahasan APBD lagi. Ini tahapan pandangan umum sudah diputuskan sebelumnya. Akhirnya kami datang. Yang pagi atau yang sore? Yang pagi dong. Karena tahapannya sudah sesuai nih. Ya, nggak akan mundur lagi lah ya. Nggak akan mundur lagi. Alhamdulillah, seluruh TAPD datang. Bahkan Bu PJ datang. Oh, Bu PJ datang ya? Datang. Legitimate lah ya. kami belum mengarah ke situ. Kemudian Forkopimda datang. Yang biasanya mohon maaf, mungkin karena kesibukan, alhamdulillah kemarin didatangi langsung oleh Pak Kapolres. Buka Jari datang, perwakilan dari TNI datang. Akhirnya kami menyampaikan pendapat akhir lah. Secara aturan paripurna itu sudah sah. Tingkat kehadiran, pengambilan keputusan, persetujuan, akhirnya sepakatlah kami untuk menandatangani APBD 2025 antara eksekutif dan legislatif. Pada saat sambutan, Bu PJ menyampaikan bahwa yang dilakukan ini sudah sesuai dengan apa yang yakini kami bersama. Ya sudah. Akhirnya di jam 3 sore kita tidak perlu datang toh. Buat apa? Nasinya sudah jadi nih. Pagi sudah jadi. Buat apa? Nah,
Berarti pagi itu nggak hadir ya, yang nggak hadir. Yang Nasdem sama PAN. Nggak hadir. Oke, terus. Jadi kalau setelah diputuskan di pagi, ya kita menganggap buat apa kita sudah selesai. Agenda sore. Terus sore ada yang datang nggak? Yang datang, kami melihat ada Pak Sekda yang datang. Kemudian tentunya seluruh anggota DPRD dari PAN dan Nasdem lah, dipimpin langsung oleh ketua dan wakil ketua 2. Nah, harapannya mereka menunggu kami. Ditunggu sampai 1 jam lebih, ya mungkin datang lah. Pekerjaan sudah selesai. Akhirnya di situ sampaikan kepada Pak Sekda mewakili TAPD pemerintah kota tentang APBD. Ya beliau tidak berani menyampaikan statement apa-apa. Beliau datang hanya dalam rangka menghadiri undangan, tidak berani menyampaikan apa-apa. Oke. Karena sudah selesai. Ya. Kalau mau dibuka lagi ini kan, ya. Tentu Pak Sekda paham lah. Oke. Nah, ini menarik Gus ya. Pilkadanya sudah selesai, tapi polemik di Dewan justru malah masih berkepanjangan. Tapi insya Allah tidak lama lagi lah, harapan kami. Apa yang akan dilakukan kok bisa yakin nggak akan lama lagi? Ya mohon maaf kalau mereka bersikukuh dengan keadaan seperti hari ini bukan sesuatu yang baik untuk pemerintahan, jalannya roda pemerintahan ke depan, dan mereka harus sadar itu. Yang kedua, ibarat apa ya? Ini kan hanya berkaitan dengan kepentingan alat kelengkapan. Ya. Alat kelengkapan. Mestinya ini tidak perlu terjadi kalau seperti biasanya tuh yang menjadi pemenang-pemenang dan ketua-ketua partai ini duduk satu meja untuk membicarakan itu. Tapi sampai kemarin secara pribadi saya belum pernah dapat undangan untuk kebersamaan itu. Nah, yang harusnya itu adalah tugas ketua ya? Bukan hanya tugas ketua, jadi ya, kalau bisa ada mayoritas ketua partai yang ada di atas pimpinan dari partai. Ketua, wakil ketua 1, ketua 2 duduk bersama, saya pikir mudah diselesaikan. Itu kalau sejak dulu. Tapi kalau situasinya sudah kayak begini ya agak sulit. Persoalannya sekarang kan kamu nurut atau tak tinggal gitu. Tinggal kemauan dari mereka saja untuk mengikuti kita, dan saya yakin mereka akan segera bergabung dengan kami. Komunikasi sudah dilakukan untuk itu atau udahlah biar mereka datang? Saya tidak tahu gitu ya. Kalau dengan yang lain mungkin komunikasi, tapi kalau dengan Demokrat, dengan saya belum, dan rasanya juga nggak mungkin. Saya tidak tahu ada persoalan apa dengan saya gitu. Nggak tahu ada persoalan apa yang sehingga sampai hari ini saya belum pernah diajak komunikasi, dan sah-sah saja boleh mereka ambil posisi seperti itu, boleh. Dan saya juga tidak mau kemudian saya harus diundang, saya harus ikut, enggak. Ini nek sekarang ini ada yang ngeluh nih. Setuannya yang ngeluh ini. ada 2 yang harus diikuti, setuannya ikut mana ini? Kemarin itu juga kita diskusikan. Jadi dinamika ini pasti akan menjadi dilema buat mereka yang bekerja memfasilitasi kinerja kami. Saya pikir yang satu bikin surat silahkan, yang satunya bikin surat silahkan. Kegiatan itu sekali lagi kan mendasarkan pada tata tertib. Iya kan? Iya. Kalau kemudian yang satu menghasilkan keputusan dan berdasar kepada tata tertib, ya itu yang kita ambil. Ya. Kalau kemudian yang satu tetap bersikukuh untuk melakukan kegiatan dan tidak menghasilkan apa-apa, ya biar masyarakat yang menilai. Ya. Itu saja. Jadi menurut saya nggak ada persoalan kalau kemudian teman-teman Sekwan memfasilitasi semua. Karena itu hak semua dari anggota DPRD. Yang penting kan hasil kerjanya saja. Nah, kami tekankan, ya publikasi ke masyarakat.
Yang ini sudah menghasilkan APBD 2025 dan disepakati bersama dengan eksekutif. Sampaikan. Yang ini mengundang tidak ada yang hadir, tidak ada keputusan, nggak ada masalah. Biar masyarakat yang menilai. Biar masyarakat yang menilai kan begitu. Tidak perlu kemudian nggak boleh ini. Kira acara kami tidak mau membuatkan surat. Itu salah mereka. Oke. Nggak usah saling klaim lah ya. Nggak usah saling klaim. Terakhir Gus, sebelum kita akhiri perbincangan gibah politik ini. Sambil menunggu pelantikan, sudah terpikir kira-kira agenda prioritas apa yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Mbak Vinanda, termasuk dengan sengketa alun-alun itu nanti apakah kemudian di eranya Mbak Vinanda itu akan diselesaikan atau bagaimana Gus? Karena itu yang paling banyak kemarin menyita perhatian publik soal alun-alun itu. Secara pribadi saya insya Allah paham betul lah apa yang terjadi dengan alun-alun. Orang banyak sekali yang menyampaikan saya gara-gara Pak Azhari itu alun-alunnya jadi tidak terbangun. Ya itu tidak terbantahkan. Ya, masyarakat menilai seperti itu. Sehingga kalau kemudian kemarin ada klarifikasi dari mantan kepala daerah menyatakan medsos itu ya alun-alun tidak ada korupsi dan sebagainya, bukan ranah kita lah untuk menentukan itu. Tetapi bahwa alun-alun ini adalah satu tempat yang mestinya menjadi ikon dan harus segera diwujudkan, itu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Nah, berkaitan dengan prosesnya, hari ini kita ketahui bersama proses peradilan belum selesai, ya kan, masih di tingkat Mahkamah Agung, masih ada upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam rangka mendapatkan haknya, kan begitu. Kita hargai mereka, tapi kalau kemudian keputusan itu berpihak kepada pemerintah Kota Kediri dengan tidak memenangkan gugatan mereka, ya kita perlu kaji tentang utilitas dan kualitas dari bangunan itu. Apakah akan dilanjutkan dengan desain yang sama, atau bisa jadi ada desain baru yang banyak sekali beredar di masyarakat, dan itu menjadi harapan dari sebagian besar masyarakat tentang kultur budaya dan ikon dari Kota Kediri. Itu juga perlu kita akomodir. Tapi pada prinsipnya semangat untuk membangun alun-alun itu menjadi semangat dari Mbak Vinanda juga untuk segera mewujudkan ikon Kota Kediri, salah satunya di sana. Nah, ini yang tinggal menunggu waktu. Keputusan dari MA sudah inkrah, tidak ada upaya hukum lagi. Kita lakukan kajian tentang utilitas dan kualitas dari bangunan. Kalau memang itu bisa dilanjutkan, kualitasnya masih bisa dipertahankan, kemudian seluruh masyarakat tetap menghendaki itu, ya kita lanjutkan, tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian kualitasnya dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu kepada masyarakat, kemudian utilitasnya juga dianggap kurang sesuai dengan kultur budaya dan masyarakat Kota Kediri, ya ada kemungkinan kita ganti, tidak ada persoalan. Toh sampai hari ini juga belum ada APBD yang kita keluarkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Kemarin dalam APBD 2025 apakah dianggarkan? Belum berani kita. Belum berani ya, karena masih belum ada kepastian. Inkrah ya. Belum inkrah. Jadi artinya kalaupun itu dimulai dilaksanakan berarti 2026 lah ya, itu paling cepat. Paling cepat. Ya sama halnya lah dengan kasus dulu ada jembatan, ada rumah sakit Gambira yang terpaksa harus berhenti beberapa tahun. Setelah ada kepastian hukum baru dilanjutkan lagi. Ya seperti itulah. Siap. Terima kasih Pak Azhari. Selamat atas kemenangannya sekali lagi. Ini kehendak Tuhan. Iya, ini kehendak Tuhan. Karena katanya suara rakyat itu suara Tuhan. Dan ini kemenangan seluruh masyarakat Kota Kediri. Kita tinggal kawal, dampingi Mbak Nanda untuk mewujudkan visi misinya. Insya Allah apa yang sudah direncanakan oleh beliau, semua akan menikmatinya dengan bahagia. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Siap. Yang sudah kepada saya. Baik teman-teman, itu tadi diskusi kita dengan Pak Azhari, singkat, padat, namun penuh makna.
Pilkada sudah selesai, sudah saatnya lagi kita bekerja kembali bersama-sama. Sudahi semua gontok-gontokan, sudahi semua permusuhan. Nggak ada lagi ruang untuk saling mencaci dan memaki. Ya. Karena kalaupun itu masih terjadi, yang rugi bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri yang akan rugi. Betul, terima kasih. Saya Riti Wasorun berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.